Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Zagian Manifatul Umaro sebagai perawat. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan Cahya Zafran sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Raihan Syafa Habiansyah sebagai bapaknya Zen. Perkenalkan, nama saya Zain Mahmud Sikron, saya sebagai pasien. Kami dari kelompok 10 akan meroleplaykan video pasien remaja yang mengalami gangguan Pola tidur. Selamat menonton semuanya. Selamat menonton. Wah, malas banget ya hari ini. Tiduran dulu dah. Magic Chess ini lagi meta ini, Hero Metro ini. Main dah dulu. Halo. Wah, tak. Ayo sholat dulu. Malas. Lalu mandi. Malas. Pokoknya disiapin. Ayo dong, jangan jadi anak yang nakal kayak gini. Bosan, malas. Kamu dari, terserah kamu dari. Kok pusing ya? Kok saya ngantuk ya? Aduh, terus hampir aku. Pusing banget. Makanya ya, jarku. Loh. Kenapa kamu Nunggu Pak. pusing? Oh. Paling kamu kebanyakan main HP terus sih. Gimana kalau sekarang ke puskesmas saja biar Ayo, dapat Mas. penanganannya? Ya, Ayo. Mas dulu. Ayo nih. Ya, Pak. Selamat pagi Kak Zen. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Raihan dan ini rekan saya perawat Ana dari Puskesmas Ajung. Ya, senang bertemu dengan Kak Zen dan Bapak Raihan. Kami di sini untuk mengatasi gangguan sulit tidur dari Kak Zen ya. Sebelum kita mulai wawancara, enaknya Kak Zen dipanggil Kak Zen saja atau ada nama lain? Enaknya dipanggil Zen aja. Baik, Kak Zen saja nggih. Baik, Zen ya namanya. Terima kasih ya sudah Kak Zen sama Bapak Raihan sudah meluangkan waktunya di sini. Baik Zen, kalau saya boleh tahu apa yang Zen rasakan terkait tidur di akhir-akhir ini? Pas bangun tidur tuh saya sangat pusing, terus tidurnya itu kayak kurang nyenyak gitu. Oh, jadi Kak Zen merasa pusing ya sama Iya. kurang nyenyak tidurnya? Iya. Menurut Zen itu gejala itu penyebabnya itu apa? Tahu nggak? Kurang tahu sih, mungkin ini setiap malam kayaknya begadang terus sambil main game gitu. Oh, main game. Main game Iya. ya. Zen, sudah berapa lama Zen ini merasakan gejala-gejala itu? Oh, mungkin kurang lebih 3 hari yang ini. Oh, sudah 3 hari ya? Iya. Baik. Dari hari ini. Baik, kalau Bapak Raihan, apakah Bapak selama ini mengetahui perubahan pola tidurnya dari Zen? Dan anak saya itu tiap malamnya tuh sering begadang, terus kalau siangnya itu sering bangun agak telat gitu. Jadi Zen itu tidak kelihatan segar dan anaknya itu sering lemas gitu gara-gara itu. Oh, jadi emang sering begadang ya Pak, berdasarkan pendataan Bapak? Iya.
Baik Zen, apa yang sudah Zen lakukan untuk mengatasi masalah sulit tidur ini? eh ini udah mengurangi gamenya tapi masih gak enak gitu tidurnya. Jadi masih nggak enak ya? Iya, Terus hasilnya gimana setelah mengurangi ini? kayak sama aja gitu. Tapi untuk tidurnya masih lumayan panjang. Itu aja sih. Jadi masih lumayan panjang tapi hasilnya ya tetap itu aja. Iya. Ya, baik. Ya, Zen, bisa kamu ceritain yang kamu rasakan itu waktu kamu tidurnya itu nggak pulas, nggak nyenyak gitu. Untuk nggak pulangnya tuh di pagi sama siang tuh kayak merasa lemas, nggak ada energi. Tapi sedangkan malam tuh buat tidur tuh kayak susah banget gitu. Oh, jadi Zen ini tidurnya susah, Iya. nggak pulas gitu ya? Mm-mm. Sebelum Zen mengalami gejala itu, apa yang Zen lakukan? Saya tuh kak di waktu malam hari tuh sering main game. Soalnya di pagi sama siang itu kan masih sekolah gitu. Soalnya kan waktu bermainnya cuma bisa malam. Oh, jadi Zen ini menyisihkan waktu di malam harinya untuk main game ya? Kan istirahat. Terus situasi apa itu yang membuat kamu itu main game sampai malam hari gitu? Soalnya di malam itu waktu yang tenang buat main game dan seru gitu. Kan di pagi sama siang kayak kurang waktu mainnya gitu loh. Tadi Zen juga merasakan gelisah ya? Iya. Nah, itu Zen apa yang dilakukan saat merasa gelisah itu? Mungkin gelisah itu cuma bisa dilampiaskan ke game dan game itu loh. Jadi tetap main gitu ya? Iya, tetap main. Gak ada istirahatnya? Nggak ada. Baik. Terus menurut kamu tuh penyebab dari kebiasaan itu tuh apa? Nyadari nggak? Iya. Dari kebiasaan itu tuh kamu tuh gimana gitu? Akibat dari kebiasaan. Akibatnya ya sekarang nih kayak lemas, tidurnya kurang nyenyak, buat aktivitas tuh kayak mager gitu. Terus di siang hari merasa badannya lemas, gak semangat gitu ya? Iya. Oh, baik. Yes. Baik Zen, berdasarkan diskusi dari kami, Zen itu mengalami gangguan tidur yang hubungannya itu aktivitas malam hari yang berlebihan, kayak tadi main game gitu, gak istirahat, dan posisi tidur itu yang tidak nyaman, itu yang membuat Zen itu sulit tidur dan mengalami gangguan tidur, gitu ya. Oh, jadi Zen ini sedang mengalami gangguan sulit tidur. Nah, bagaimana kalau kita sekarang berbicara bersama dan mencari solusi untuk gangguan tidur ini? Ya, terus tujuannya itu supaya Zen itu tidurnya lebih nyenyak, kemudian setelah bangun tidur itu merasa lebih segar gitu. Nah, betul. Jadi kami minta waktu 30 menit nggih. Terus untuk tempatnya Kak Zen dan Bapak Raihan nyaman di mana atau gimana kalau kita laksanakan di ruang konseling ini? Apakah Bapak berkenan? Iya di sini aja ya Mas, nggak apa-apa kok. Oke Zen, jadi di sini kita sudah menyusun 2 latihan untuk tindakannya. Jadi yang pertama itu kita menyusun aktivitas kamu, kemudian jam istirahatnya. Baik, jadi yang pertama itu kita akan menyusun jadwal harian kamu ya Zen. Jadi kalau bisa Zen itu mulai aktivitas harus jam 4 pagi, itu Zen sudah mulai aktivitas. Nah, dari jam 4 itu sampai jam 12 itu kalau bisa Zen itu istirahat sebentar, karena itu waktu istirahat paling optimal lah istirahatnya untuk seumuran kamu. Jadi istirahatnya itu dari jam 12 sampai ya maksimal jam 2 lah. Setelah jam 2 Zen bisa melakukan aktivitas lagi. Jadi setelah istirahat dari jam 12 sampai jam 2 Zen bisa melakukan aktivitas lagi itu sampai jam 9 malam. Setelah jam 9 malam Zen harus siap-siap tidur sampai jam 10. Dari jam 9 Zen sudah harus berhenti total aktivitasnya dan siap-siap untuk istirahat sampai jam 10.
Nah, di jam 10 ini kalau bisa HP-nya itu sudah ditaruh nggih. Jadi Kak Zen langsung beranjak ke tempat tidur untuk tidur dan bangun lagi jam 4 seperti yang saya katakan tadi. Nah, kemudian untuk istirahatnya, tidurnya itu ya, kamu tidurnya tuh bisa menggunakan bantal yang nyaman, kemudian bisa tidur dengan mungkin dengan lampu yang gelap gitu, kemudian suhu ruangannya pakai kipas atau gimana gitu, yang menyesuaikan gimana senyamannya kamu gitu. Baik. Oke Zen, apakah sudah paham tadi Siap, cara mengatasi sudah paham. prosedur tadi? Ya. Mau dicoba di rumah? Ya, Ya, saya- coba dong. Saya nanti tak coba langsung. Ya, coba ya. Ya. Nah, baik Zen. Sekarang aku mau ngetes ya. Ya. Coba Zen sebutkan kembali jadwal aktivitas dan pola istirahat yang sudah kita diskusikan tadi. Mungkin bangunnya itu jam 4, aktivitas kayak kecil-kecilan dulu kayak olahraga sebentar, habis itu ke sekolah, dan untuk yang jadwal tidurnya di mentok jam 10 malam. Ya, udah betul ya jam 10 malam. Ya, terus kalau posisi tidur yang nyaman tadi tuh gimana? Untuk posisi tidur yang nyaman itu mungkin lampunya dimatiin, terus dikasih kasur yang empuk sama bantalnya. Dan di kamar saya itu harus dingin biar enak tidurnya. Ya. Nah Zen, setelah kita diskusi tadi ya, Zen mau berapa kali untuk mengatur jadwal aktivitas dan istirahat ini? Ya untuk buat kesehatan saya ya setiap hari sih harus dilakuin. Nah, sip. Terus untuk posisinya tuh berapa kali kamu mau mengatur posisi supaya nyaman gitu? Ya tiap tidur, soalnya buat besok aktivitas tuh biar enak. Ya. Oke Zen, selain tadi itu dua macam tadi itu yang mengatur aktivitas, jam tidur. Nah, kami di sini akan mengedukasi terkait gangguan pola tidur tadi itu. Contohnya tuh dengan teknik latihan relaksasi ringan. Nah, sebelum Zen mau tidur atau beranjak tidur, Zen itu bisa stretching ringan kayak menggerakkan tangan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, tujuannya agar Zen itu bisa tidur lebih nyenyak lagi kayak gitu. Baik Zen. Zen punya HP kan? Punya. Nah, melanjutkan dari cara mengatur jadwal tadi, Zen itu bisa buka di pengaturan, terus buka detail aktivitas aplikasi. Ya. Nah, seperti ini. Jadi Zen itu bisa memantau pemakaian HP dari Zen sendiri. Nah, dari detail aktivitas aplikasi ini, Zen itu bisa memantau pemakaian HP dari Zen sendiri. Nah, jadi untuk pemakaian yang paling ideal itu sekitar 4-6 jam dalam sehari, gitu ya. Iya. Nah, kalau semisal Zen lihat di pengaturan ini sudah melebihi 6 jam, itu kalau bisa dihentikan, langsung dihentikan pemakaian HP-nya. Fokus pada istirahat, ya. Iya. Nah, apa sudah mengerti Zen? Siap sudah. Baik, untuk Pak Rehan, kami harap Bapak bisa mendampingi aktivitas Zen di rumah ya secara rutin agar Zen ini cepat untuk tidur dan juga sudah mengurangilah gejala-gejala gangguan tidur. Ya, terus kalau Zen ini masih merasa kurang nyenyak tidurnya, mungkin minggu depan Pak Zen sama Bapak Rehan bisa kembali lagi ke sini. Kita ajarkan teknik yang lain, pendekatan yang lain seperti pendekatan spiritual, kemudian deskriptif positif. Jadi kalau deskriptif positif itu, jadi dari Zen sendiri itu semuanya itu dilakukan, teknik semua itu dilakukan, tapi tetap berpikir positif dan meyakini kalau itu tuh berhasil gitu. Guys, baik, terima kasih kepada Kak Zen dan Pak Raihan atas waktunya. Semoga Kak Zen bisa cepat pulih ya. Ya, terima kasih kembali untuk Mas dan Mbak yang sudah mengedukasikan anak saya. Semoga anak saya ini bisa cepat pulih dan juga
nanti saya akan temani kalian 10 sampai 15 menit sebelum tidur. Ya itu aja sih. Baik, itu saja. Baik, sebelum kita akhiri ini, apakah ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak ada. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada, Bapak bisa meninggalkan ruangan ini ya Pak ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama.